Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Kamalia dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam. Salam anak kreatif. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang dinasti Umayyah, pelopor kemajuan peradaban. Sejarah kekhalifahan dinasti Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk agama Islam pada Fathul Makkah, memasuki tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi. Pertikaian politik terjadi di kalangan umat Islam. Puncaknya adalah ketika terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Khalifah terbunuh, umat Islam di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan, putra tertua Ali, sebagai Khalifah yang sah. Selanjutnya, sistem pemerintahan Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah pertama dinasti Bani Umayyah setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah. Sebelumnya, Muawiyah menjabat sebagai gubernur Syriah. Selama berkuasa di Syriah, Muawiyah mengandalkan orang-orang Syriah dalam memperluas batas wilayah Islam. Ia mampu membentuk pasukan Syriah menjadi satu kekuatan militer Islam yang terorganisir dan berdisiplin tinggi. Ia membangun sebuah negara yang stabil dan terorganisir. Dalam pengelolaan pemerintahan, Muawiyah mendirikan beberapa apartemen. Yang pertama, Diwanul Khatam, yang fungsinya adalah mencatat semua peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Yang kedua, Diwanul Barid, yang fungsinya adalah memberitahu pemerintahan pusat tentang perkembangan yang terjadi di semua provinsi. Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, inilah kesuksesan secara turun-temurun. Mulai diperkenalkan di mana ketika dia mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah pada 679 Masehi. Muawiyah menunjuk putranya Yazid untuk menjadi penerusnya. Muawiyah bin Abi Sufyan menerapkan sistem monarki dipengaruhi oleh sistem monarki yang ada di Persia dan di Bizantium. Dalam perkembangan selanjutnya, setiap kekhalifahan menobatkan salah seorang anak atau kerabat sukunya dipandang sesuai untuk menjadi penerusnya. Sistem yang diterapkan Muawiyah mengakhiri bentuk demokrasi. Kekhalifahannya menjadi kerajaan turun-temurun yang diperoleh tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Selanjutnya, khalifah pada masa Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun, dari tahun 41 sampai 130 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Selama dinasti Bani Umayyah terdapat 14 khalifah, di antara lain yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Yazid bin Muawiyah, yang ketiga Muawiyah bin Yazid, yang keempat Marwan bin Hakam, yang kelima Abdul Malik bin Marwan, yang keenam Walid bin Abdul Malik, yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz,
yang ke-9 Yazid bin Abdul Malik, yang ke-10 Hisham bin Abdul Malik, yang ke-11 Walid bin Yazid bin Abdul Malik, yang ke-12 Yazid bin Walid bin Abdul Malik, yang ke-13 Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik, yang ke-14 Marwan bin Muhammad. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Umayyah. Terbunuhnya Khalifah ke-14 dinasti Umayyah yaitu Marwan bin Muhammad 750 Masehi, menjadi tanda beralihnya tampuk kepemimpinan Islam pada masa dinasti Umayyah. Selanjutnya diambil alih oleh kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Kebesaran yang dibangun oleh Daulah Bani Umayyah ternyata tidak dapat menahan kemunduran dinasti yang berkuasa hampir 1 abad ini. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor yang kemudian mengantarkan pada titik kehancuran. Hal tersebut diakibatkan di antara faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, terjadinya pertentangan keras antara kelompok suku Arab Utara Irak yang disebut Mudariyah dan suku Arab Selatan Suriah Himyariyah. Pertentangan antara kedua kelompok tersebut menjadi puncak pada masa dinasti Umayyah karena pada khalifah cenderung berpihak pada satu etnis kelompok. Yang kedua, ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab. Mereka yang merupakan pendatang baru dari kalangan bangsa-bangsa yang dikalahkan mendapat sebutan Mawali, suatu status yang menggambarkan inferioritas di tengah-tengah keangkuhan orang-orang Arab yang mendapat fasilitas dari penguasaan Umayyah. Mereka bersama-sama orang Arab mengalami beratnya peperangan dan bahkan di atas rata-rata orang Arab. Tetapi harapan mereka untuk mendapatkan tunjangan dan hak bernegara tidak dikabulkan. Seperti tunjangan tahunan yang diberikan kepada Mawali ini jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan tunjangan yang dibayarkan kepada orang Arab. Yang ketiga, kaum Syiah dan Khawarij terus berkembang menjadi gerakan oposisi yang kuat dan sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan kekuasaan Umayyah. Di samping penguatan kaum Abbasiyah pada masa akhir-akhir kekuasaan Bani Umayyah yang semula tidak berambisi merebut kekuasaan, bahkan dapat menggeser kedudukan Bani Umayyah dalam memimpin umatnya. Yang keempat, lemahnya pemerintahan dinasti Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, para ulama banyak yang kecewa karena perhatian penguasaan terhadap perkembangan agama sangat kurang. Yang kelima, penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hisham dan kaum Mawali yang mereka dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Sekian video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.